Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we will talk about identity in cultural context. So let's begin. What is culture? So from the previous meetings, we remember that in our course that studying English cultural background, we will focus on three main aspects. That is symbol, values, and norms. Knowing these three main discussion, people then can distinguish their own culture to other cultures. So these three aspects, symbol, values, and norms, can be compared to other culture so that you are aware about what you do and what other culture practice. Sehingga yang dimaksud dalam konteks identity ini adalah bahwa Anda dalam meneliti perbedaan budaya dari kita sendiri atau English speaking countries yang lain, maka starting point-nya adalah mengenali simbol, values, and norms dari sebuah budaya yang kemudian dibandingkan dengan budaya yang lain, sehingga akan mengetahui aspek mana yang sama dan aspek mana yang berbeda. Based on how to acquire the three aspects I mentioned before, there are also three main ways to acquire the symbols, values, and norms. Bagaimana simbol, nilai, dan norma itu diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, maka yang pertama adalah metode ini, bahwa mereka diajarkan secara langsung, ditunjukkan, dicontohkan, atau juga melalui sistem kepercayaan dan nilai yang ada di masyarakat. Begitu juga bagaimana hal itu dipraktekkan. Intinya adalah bahwa dianggap menjadi budaya dari sebuah komunitas tertentu jika nilai, simbol, dan norma tersebut melalui proses transformasi, melalui proses transfer yang ada tiga ini. The next important aspect of social identity is what influence the identity itself. Jadi apa yang mempengaruhi identitas yang dimiliki seseorang. Individu tidak banyak memiliki pilihan terhadap apa yang akan mewarnai pribadi mereka secara identitas. Yang paling dalam adalah gender, umur, ya kan, agama, ethnicity, kelas sosial menjadi bagian utama dalam pembentukan identitas. Identitas tadi yang sebutkan ada 3 simbol, values, and norms yang kemudian diadopsi oleh seseorang. Paling utama dia dipengaruhi oleh aspek ini, kemudian aspek terluar sampai pada bagian ini. Poin pentingnya adalah bahwa aspek web of identity ini muncul pada semua komunitas, semua budaya, tidak mengenal daerah. Artinya di Jawa, Madura, Inggris, Singapura, Amerika, atau Australia, jika kita ingin membedah identitas dari sebuah kelompok atau individu, maka web of identity ini bisa menjadi indikator utama dalam mengenali apa yang sama dan apa yang berbeda dalam sebuah konstruk identitas yang kemudian membentuk budaya tersebut. Artinya, apa yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai anggota dari kebudayaan tertentu, maka dapat dilihat sebagai sampel.
Misalnya kalau kalian membernya dari sebuah komunitas, budaya tertentu, ya kalian adalah representasi dari daerah asal kalian, paling kecil dari keluarga kalian. Apa yang kalian tunjukkan, kegiatan, tingkah laku, cara ngomong, dan sebagainya, representasi dari keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil yang kemudian mentransfer tadi simbol, values, dan norms. Akhirnya apa yang muncul pada kalian merupakan manifestasi dari keluargamu atau orang terdekat yang menjadi transfer dari simbol, values, dan norm. Ini yang saya maksud, bahwa ketika kalian sudah memiliki identitas sebagai pribadi dan kemudian mengadopsi identitas secara sosial dan ethnicity, maka kemudian kalian akan menunjukkan namanya social roles yang kemudian ditunjukkan kalian kalau di sekolah bagaimana, di kampus bagaimana, sebagai teman bagaimana, dan seterusnya. Apa yang muncul? Sekali lagi, simbol, values, dan norms. Bagaimana kalian berperan dalam kehidupan sosial, rules yang kalian mainkan, kalian jalankan, kemudian apa yang harus kalian lakukan dalam konstruk sosial. Perbedaannya adalah kalau sosial ini lebih luas, ethnicity ini dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut ini ya. Kalau kalian harus baca lebih jelas mengenai perbedaan sosial dan ethnicity. Ada beberapa cara untuk membandingkan satu budaya dengan budaya yang lain. Kita untuk memulai membandingkan antara budaya Indonesia, budaya Australia, budaya Inggris, dan budaya Amerika, maka ini menjadi proses yang harus kita lalui dalam melakukan analisisnya. Perbedaan, sikap, apa yang mereka lakukan, attributes ya. Ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita jadikan sebagai indikator. Hal yang paling mudah misalnya bagaimana kita sopan santun. Apa yang dianggap sopan di Indonesia, apa yang dianggap sopan di Inggris, apa yang dianggap sopan di Amerika dan di Australia. Berangkatnya tetap dari simbol, values, dan norms. Tentu yang paling penting untuk dilakukan adalah membandingkan produknya. Misalnya kalian melihat dari praktis ya, apa yang mereka lakukan dalam menyapa, apa yang mereka lakukan, perbedaannya di mana, perbedaan simbolnya di mana, values-nya di mana, dan poin ini mengatakan bahwa semakin kalian berbeda negara ya atau budaya, semakin besar perbedaan antara kelompok itu. Semakin kalian punya root yang sama, misalnya orang Amerika, orang Inggris sama Australia itu kan secara budaya tidak terlalu berbeda, maka differences-nya juga nggak akan beda. Bedanya dengan orang Inggris dengan orang Indonesia, maka perbedaannya akan jauh lebih banyak. Yang paling berbeda biasanya pada aspek ini. Ini adalah faktor utama yang biasanya membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Beberapa poin yang saya munculkan dalam PowerPoint ini bisa kalian lakukan analisis secara mandiri ya. Bagaimana perbedaan dari budaya Inggris, Amerika, dan Australia dengan budaya kita sendiri dalam aspek-aspek begini. Bagian simbol mana, values yang mana, norma mana yang sama atau yang tidak sama dengan budaya kita. Hal itu menjadi semacam awalan supaya kalian tahu, saya untuk mengetahui cross culture ini, maka saya harus tahu simbol, values, dan norms yang muncul pada dress, gender roles, social activities, dan seterusnya. Gender roles akan kita bahas lebih dekat, yang juga beberapa poin yang lainnya, namun ini bisa menjadi awalan yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.